Halo sobat, pintu teater satu telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas salah satu film series yang berjudul El Robo del Siglo atau The Great Heist. Film ini bercerita tentang perampokan terhebat sepanjang masa yang pernah dilakukan dalam kisah nyata. Terinspirasi dari kejadian nyata pada perampokan di bank terbesar di Kolombia. Para pencuri melakukan perampokan rumit yang melibatkan alat, topeng, mesin las, dan juga tangki oksigen. Persiapan dan perampokan bank oleh 14 orang perampok ini menjadikan film ini akan penuh dengan ketegangan dan juga dramatis yang sangat memukau. Lantas bagaimana keseruan film ini? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali dengan beberapa orang yang sedang menjalankan perampokan. Mereka melewati sebuah terowongan bawah tanah untuk mencoba membobol brankas lewat bawah tanah. Sementara di dalam bank, security selalu bersiap siaga jika ada perampok yang masuk. Setelah berhasil memasuki bank, mereka hanya memiliki waktu 11 menit saja sebelum patrol berjalan kembali. Lantas beberapa orang di sana langsung menyebar mengambil emas dan berlian serta barang-barang berharga. Sementara ada satu orang bernama Chayo. Dia sedang berusaha untuk membuka sebuah lemari besi yang di dalamnya terdapat sebuah barang yang harganya sangat fantastis. Bermodalkan kunci T ukuran 8, Chayo harus bisa membukanya dalam waktu 4 menit saja. Karena setelah itu para security akan berjalan lagi mengecek setiap inci ruangan. Sempat terjadi perdebatan antara Chayo dan anggota perampokan yang lain. Namun di situ Chayo ternyata berhasil membuka lemari besi tersebut. Dan ketika hendak kabur dari sana, ternyata salah satu penjaga melihat keberadaan mereka bertiga. Si penjaga memerintahkan untuk tidak ada yang bergerak. Namun tiba-tiba Chayo mengambil pistolnya dan menembak penjaga tersebut. Lantas aksi tembak-tembakan pun tak terhindarkan. Satu orang anggota terkena tembakan dan mati sia-sia di sana. Sedangkan Chayo dan pria yang disapa Molina atau si pengacara ini berhasil bersembunyi di balik tembok. Namun sialnya, Molina harus terkena tembakan di perutnya dan Chayo disuruh untuk segera pergi dari sana meninggalkan Molina sendirian daripada keduanya harus tertangkap bersamaan. 2 tahun kemudian, terlihat Chayo kini telah membuka toko emasnya sendiri. Dia juga sangat lihai dalam merayu dan bernegosiasi dengan setiap pembelinya. Namun tak lama, seorang pria bernama Tuan Belly datang ke tokonya dan langsung Chayo suruh menuju ruangan belakang. Di situ Belly pun langsung mengeluarkan beberapa berlian untuk Chayo lihat, dalam rangka penawaran pada Chayo. Harga semua berlian itu ditaksir senilai 19 juta peso dan Belly ingin dibayar dengan cash. Sementara Chayo sepertinya ingin membayar dengan kredit. Namun ketika negosiasi sedang terjadi, tiba-tiba 2 orang perampok memasuki toko Chayo dan mengambil semua barang jualan milik Chayo. Di situ Chayo pun langsung menghadang mereka. Namun karena tak sanggup, akhirnya dia terjatuh ke lantai. Sementara Belly tetap memeluk berlian yang ada dalam kopernya sambil menodongkan pistolnya ke arah perampok. Perampok itu pun tak memiliki waktu banyak. Dia seperti kaget melihat ada seorang pria yang membawa pistol dan mengancam balik para perampok. Di situ perampok pun memilih untuk mengamankan diri dan lari dari sana. Sementara berlian-berlian itu tetap aman di tangan Belly. Namun keesokan harinya ternyata Chayo bertemu dengan pelaku perampokan sebelumnya yang bernama Sardino. Sehingga dapat diketahui jika Chayo memang sudah mengskenariokan semuanya untuk mengambil berlian yang ada di tangan Belly secara gratis tanpa harus membayar. Dengan berpura-pura tokonya telah dirampok.
Cayo ini memang cukup licik guys. Di situ Sardino mengatakan jika dirinya tak tahu jika Belly memiliki pistol. Sehingga rencana merampok berlian pun gagal. Namun Sardino di situ tiba-tiba menawarkan segepok uang untuk Cayo bila mana dia membutuhkannya. Tentu Cayo ambil kesempatan tersebut. Scene lantas berpindah di malam hari. Cayo kemudian memasak untuk anggota keluarganya. Terlihat sang istri yang bernama Carmen dan Luisa satu putri semata wayangnya. Di situ makan malam pun terjadi dan karena Luisa sebentar lagi akan ulang tahun, dia meminta agar orang tuanya dapat mengadakan pesta ulang tahun untuk Luisa. Namun sang ibu tak setuju karena uangnya tak cukup dan mending dihemat untuk beli sayuran. Luisa tentu kesal dan mengadu pada sang ayah. Cayo yang ingin memperlihatkan kebijaksanaannya lantas menyetujui keinginan Luisa. Namun dengan catatan acaranya hanya kecil-kecilan saja. Di situ Luisa pun berterima kasih pada Cayo. Padahal Cayo tentu tak punya uang untuk itu. Malam harinya, tiba-tiba Cayo ditelepon oleh seseorang yang mengatakan jika barang jualan di toko emasnya akan diambil karena belum bisa membayar hutangnya yang cukup besar. Lalu pagi harinya, Cayo datang ke toko emasnya dan melihat barang-barang sudah mulai diambil dari dalam. Di situ Cayo mendekati si bos pemberi hutang dan meminta waktu tambahan untuk bisa membayar hutang. Selain itu Cayo juga memberi uang pelicin kepada si bos agar rencananya bisa berjalan dengan lancar. Si bos kemudian memberikan tambahan waktu hingga lusa. Setelah itu, Cayo bertemu dengan seorang pria bernama Boris. Cayo meminta pekerjaan tambahan agar bisa membayar hutang-hutangnya. Boris lantas tersenyum. Boris mengaku jika memiliki sebuah rencana bisnis perampokan lagi. Namun firasatnya buruk, dia tak ingin ambil resiko. Tapi karena kebutuhan yang mendorong Cayo pun berusaha meyakinkan Boris jika dirinya pasti bisa melakukan perampokan ini yang bernilai 8 miliar. Perampokan itu berlokasi di Bank Republik di Valledupar. Singkat cerita, terlihat dua orang yang sudah berumur sedang bermain catur. Salah satunya adalah Molina. Ketika sedang asik, tiba-tiba Cayo mendatangi Molina untuk mengajaknya sekali lagi melakukan pekerjaan haram. Namun Molina bilang dia sudah bertaubat dari hal itu. Cayo tetap memaksanya dengan beberapa trik negosiasi. Tapi keputusan Molina sudah benar-benar bulat. Sehingga Cayo langsung segera diusir dari sana sambil membiarkan Molina berpikir kembali. Scene berlanjut di rumah Cayo. Dia sedang memasak telur sambil melamun sekencang-kencangnya. Lantas dia menelpon seorang yang diketahui adalah tangan kanan dari orang yang biasa bisa dipinjami uang olehnya. Tak lama istri Cayo muncul dan mematikan telur yang hendak gosong itu. Lalu menanyakan kenapa Cayo melamun begitu saja. Tak lama, datanglah anak Cayo yang ternyata balik lagi ke rumah karena tak boleh menaiki bus sekolah lantaran belum membayar uang semesternya. Di situ Cayo mengatakan jika dia sudah membayar uang semester itu pada sekolah Luisa. Dan pasti ini kesalahan dari sekolahnya, ucap Cayo. Padahal memang benar jika Cayo belum bisa membayar uang semesteran anaknya. Di situ, Cayo pun mengajak Luisa agar berangkat sekolah diantar oleh Cayo. Namun sebelum itu, Cayo mengajak anaknya untuk mampir ke sebuah tempat. Di situ, Luisa disuruh untuk menunggu di mobil. Cayo lantas tiba di sebuah ruangan dan berhadapan dengan seorang bos wanita bernama Nyonya Kay. Nyonya Kay adalah seorang rentenir langganan Cayo. Namun kali ini permintaan Cayo tak bisa diberikan karena Cayo belum membayar hutang-hutangnya. Lalu karena Cayo adalah negosiator unggul yang kurang beruntung, Cayo lantas memberitahu jika dia memiliki sebuah proyek besar, yakni perampokan Bank Republik. Di situ Cayo menjelaskan perencanaan perampokan tersebut secara garis besarnya. Namun sebelum Nyonya Kay menjawab, tiba-tiba kepala Cayo dihantam ke meja dan langsung diberikan sebuah tusukan maut ke dalam hidungnya. Di situ Cayo pun memberitahu jika perampokan ini bernilai 8 miliar. Namun Nyonya Kay meminta agar membawa Molina ke sana agar Nyonya Kay percaya.
Di situ Cayo pun kembali ke mobil dengan kondisi hidung yang berdarah. Sang anak tentu bingung. Namun Cayo tiba-tiba memarahinya karena ini semua demi sang anak yang ingin merayakan ulang tahun di sekolahnya. Scene lantas berlanjut di mana Cayo kembali mendatangi rumah sakit tempat Molina si pengacara dirawat. Dia berpura-pura menjadi dokter agar bisa mendapatkan catatan berobat Molina. Setelah mendapatkannya tiba-tiba Cayo merasa ada yang aneh. Kemudian Cayo mendatangi rumah Molina. Di situ dia bertemu dengan Molina dan istrinya dan memberitahu jika sebetulnya Molina sudah berbohong selama ini tentang penyakitnya. Dia memang sakit dan levelnya sudah parah, namun dia tidak pernah berobat karena ketahuan jika biayanya sangat mahal. Cayo lantas terus mengintervensi hal tersebut kepada istri Molina agar segera bisa menjalankan rencana perampokannya demi pengobatan Molina. Namun justru sang istri marah pada Molina dan menyuruh Cayo untuk pergi. Singkat cerita, Cayo kembali ke rumah dan dia lagi-lagi mendapatkan telepon dari bos debt collector. Kali ini, bos tersebut mengatakan jika dia akan ke rumah Cayo dan mengambil barang-barang yang ada di rumahnya. Karena belum juga memberikan kepastian kapan akan membayar semua hutangnya. Di situ dia mulai stres dan capek menghadapi kehidupannya, lalu pergi ke kasur bersama istri dan anaknya dan menonton salah satu video ulang tahun anaknya waktu kecil. Momen haru tersebut membuat Cayo merasa sedih. Sementara di rumah Molina, sang istri meminta penjelasan dari Molina terkait kenapa dia tak berobat atau melakukan operasi. Molina pun menjelaskan jika biayanya sangatlah mahal dan dia tidak bisa membayar hal tersebut. Apalagi dirinya pasti lebih dulu mati ketimbang sang istri. Bisa jadi operasinya gagal dan dia mati lebih cepat. Namun sang istri memberitahu jika mereka bisa menjual semua aset dan usahanya agar Molina berikhtiar dulu dalam operasinya. Di situ Molina tak menjawab apa-apa. Kembali ke Cayo yang semenjak di subuh hari sudah berangkat ke tempat Nyonya Kay. Di situ tak lama datanglah secara tiba-tiba Molina, tanda jika Molina setuju dengan rencana perampokan Bank Republik. Sontak Molina menjelaskan rencana perampokan itu pada Nyonya Kay. Nyonya Kay pun percaya padanya, sehingga dia mau meminjamkan uang untuk Cayo agar bisa membayar hutangnya pada bos debt collector. Setelah mendapatkan uang tersebut tanpa pamit salam dan basa-basi, Cayo langsung pergi ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Cayo sudah melihat bos debt collector tengah berbincang dengan sang istri. Lalu ketika sang istri sedang membuat teh, Cayo memberikan uang itu pada si bos dan bos pun pergi begitu saja. Selanjutnya Cayo dan Molina pun pergi menuju Valledupar untuk survei awal sekaligus mengumpulkan informasi. Cayo begitu senang dengan hal itu, namun Molina nampaknya agak jengkel pada Cayo. Sesampainya di sebuah tempat kumpul, di sana telah berada Nyonya Kay dan mereka berdua sempat terjadi diskusi. Apakah perampokan ini akan berjalan dengan sukses atau tidak? Tak lama datanglah seorang informan, dia mengatakan tahu tentang rencana pembinaan uang dari bank lain menuju ke Bank Republik yang nilainya sangat fantastis. Namun sebelum memberikan informasinya, Nyonya Kay meminta jaminan padanya. Informan ini lantas terlihat banyak membual dan tak meyakinkan. Namun di situ juga si informan meminta dulu uang muka untuk informasinya itu. Nyonya Kay dengan terpaksa memberikan uang sekoper padanya untuk DP rampok bank. Setelah itu, si informan memberitahu informasi apa yang dia punya. Waktu pengiriman tinggal 10 hari lagi dan mereka akan mengawal dengan ketat pengiriman tersebut. Bahkan Kopassus dan polisi terbaik pun dikerahkan. 2. Uang-uang tersebut akan dipindahkan menuju brankas paling aman di negara tersebut secara ketat dan penuh pengawasan. 3. Hal paling memungkinkan untuk mengambil semua uang itu adalah dengan menunggu semuanya telah pergi. Barulah mereka dapat merampoknya. Dari 3 informasi yang benar-benar tidak membantu itu, ketiganya langsung melongok termatung karena tak percaya informasinya hanya itu saja. Dan Nyonya Kay harus membayar 120 juta peso untuk itu.
Sontak setelah orang itu keluar dan membawa uang sekoper, Molina kesal sejadi-jadinya dan memutuskan untuk out dari rencana perampokan yang hanya PHP ini. Setelah Molina keluar, Cayo masih berusaha untuk positive thinking dan mengajak Nyonya Kay agar tak patah arang. Di situ Nyonya Kay mengatakan pada Cayo jika uang sekoper tadi bukanlah miliknya. Dia pun meminjam uang tersebut pada seseorang. Lantas kini uangnya harus bisa dikembalikan atau mereka berdua akan berakhir sebagai gelandang miskin. Cayo pun berpikir keras sambil melihat Bank Republik Valledupar yang ada di depannya. Keesokan harinya, Cayo kembali bertemu dengan Molina. Dalam percakapan mereka, Molina mengingat kembali kisah masa lalu di mana Cayo tidak meninggalkannya. Yang paling menyakitkan adalah kehilangan sahabat yang berusaha menyelamatkannya. Molina merasa kesal karena sekarang hanya memiliki satu ginjal setelah mengorbankan dirinya. Itu Molina beralasan bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkannya adalah dengan membiarkan polisi menangkapnya. Cayo mempertimbangkan dengan matang opsi untuk merampok bank tersebut. Jika rencana tersebut gagal atau berantakan, Molina berjanji akan pergi. Akhirnya Cayo dan Molina sepakat bahwa Molina akan menjadi yang menetapkan peraturan, mengatur waktu, dan memberikan arahan. Kemudian, pengacara mereka menelpon istrinya untuk memberitahu bahwa dia akan menjalani operasi ginjal. Molina juga menyampaikan bahwa rencana untuk membobol Bank Republik akan dilanjutkan sebagai syarat agar operasi dapat dilakukan. Keempatnya kemudian bertemu dengan informan yang membawa orang dalam bank tersebut. Wilmar memberikan informasi yang terdapat dalam amplop coklat, menjelaskan tentang 3 penjaga yang akan ada, dan Wilmar bertanggung jawab mengatur jadwal shift mereka. Satu syarat penting adalah tanggal operasi perampokan harus tetap dan tidak berubah, karena jika berubah maka keseluruhan rencana akan gagal. Karena Cayo membutuhkan orang-orang jenius, akhirnya dia membentuk tim terbaik. Molina menemui Arley Torres yang ahli dalam perkabelan dan dikenal sebagai MacGyver. Setelah itu, mereka merekrut Steven, seorang mekanik handal yang juga mahir dalam pengelasan. Cayo kemudian mendatangi Gabriel Herrera yang dikenal sebagai El Dragon, seorang spesialis dalam membongkar brankas. Setelah menghitung nilai uang yang akan dirampok sebesar 12 miliar dengan berat 1,2 metrik ton, Nyonya Kay menyarankan untuk membeli truk tua dan memodifikasinya. Istri Molina menyarankan untuk menyuap polisi. Tetapi Cayo tidak setuju. Sementara itu, teman Aldragon yang bernama Goliath yang dibutuhkan untuk membobol brankas adalah tombak termal yang harus diimpor dari Panama. Dengan tidak ada pilihan lain, Cayo harus mengurus pengadaannya jika Eldragon memang membutuhkannya. Sementara Cayo berada di rumah, dia didatangi oleh sang istri yang bertanya tentang toko perhiasan. Cayo melihat toko tersebut disegel dan beralasan bahwa dia telah dirampok, lalu mengobrak-abrik toko. Sang istri langsung percaya dan memberinya dukungan. Di sisi lain, saat si pengacara yang juga dikenal sebagai Molina sedang menjalani sesi cuci darah, dia dan istrinya secara rutin menghafal dan mengulang rencana perampokan setiap menit dan setiap langkahnya. 3 hari sebelum aksi perampokan, Molina dan Cayo pergi ke kantor polisi untuk bertemu dengan Letnan Monroy dengan dalih membantu dalam pemindahan uang saat pergantian shift anak buahnya pada hari Sabtu jam 6 pagi. Awalnya, Letnan Monroy tidak percaya dan menolak tawaran tersebut karena dia menyadari bahwa kedua orang di hadapannya berencana untuk merampok bank. Namun dengan kejutan yang tak terduga, Cayo dan Molina justru mengakui niat mereka untuk merampok bank tersebut dan menjelaskan setiap rincian rencana perampokan. Lebih lanjut, Molina menyoroti fakta bahwa Letnan Monroy hanya menerima gaji sebesar 197.000 peso. Sementara jika perampokan berhasil, Molina bersedia memberikan 3% dari hasil perampokan, yang setara dengan sekitar 300 juta peso. Molina juga mengingatkan bahwa untuk mengumpulkan jumlah uang sebanyak itu dengan gaji saat ini, Letnan Monroy akan butuh waktu 126 tahun. Terkejut dengan penawaran tersebut, Letnan Monroy langsung tertarik dengan imbalan yang diajukan.
Saat semua anggota tim berkumpul, Cayo menekankan jangan pernah lupa janji kalian. Kalian adalah yang terpenting dalam proyek kita. Tangan kita tidak boleh terkena darah dan kita akan menjadi salah satu keluarga terkaya di negara Kolombia. Setelah selesai dengan briefing, tiba-tiba Wilmer datang dan menceritakan masalah temannya yang sakit. Dia juga menolak melakukannya sendirian dan meminta agar perampokan ditunda hingga minggu depan. Dengan tatapan tajam, Yonyake marah karena perampokan harus tetap dilakukan pada hari Senin besok. Tim Cayo kembali menghadapi kebuntuan, namun Cayo mendapatkan ide saat melihat AC pendingin ruangan. Ide tersebut adalah mematikan AC di gedung Bank Republik sehingga saat perampokan berlangsung, karyawan sedang kepanasan. Akhirnya, Wilmer Yidi melakukan aksinya untuk meminta tanda tangan dari manajer bank dengan menyampaikan bahwa itu adalah perintah pemeliharaan. Akhirnya dia berhasil mendapatkan tanda tangan tersebut. Pada hari perampokan sebelumnya, mereka semua melakukan ritual berdoa agar diberi kelancaran dalam merampok Bank Republik. Namun, tiba-tiba terjadi keributan antara El Dragon dan Steven. Steven diam-diam membawa pistol dengan alasan berjaga-jaga, menyebabkan Cayo segera mengingatkan kembali prinsip perampokan ini. Tak ada kekerasan, tak ada pertumpahan darah, dan lebih-lebih tidak boleh ada korban jiwa. MacGyver pun memahami hal tersebut dan menyerahkan pistol tersebut pada Cayo. Karena yang diizinkan memegang senjata hanya Cayo, MacGyver, dan Sardino. 10 menit sebelum perampokan dimulai, Monroy memberikan kode agar mereka bersiap untuk masuk. Letnan Monroy segera mengumpulkan semua anak buahnya untuk melakukan briefing pagi. Ini merupakan upaya tipu daya agar Cayo dan tim dapat masuk ke dalam bank tanpa sepengetahuan anak buah Monroy. Sampai di pintu loading barang di belakang bank, seorang teman dari Wilmer Yidi melihat truk hendak memasuki bank. Dia merasa curiga dan bertanya tentang maksud truk tersebut. Cayo langsung memberikan alasan bahwa mereka berasal dari perusahaan AC yang diutus bosnya untuk segera memperbaiki pendingin ruangan. Teman Wilmer tidak langsung percaya dan ragu untuk masukkan truk tersebut. Namun Wilmer terus mendesak temannya agar percaya dengan alasan bahwa mereka juga merasakan kepanasan di dalam ruangan. Dan Cayo menunjukkan bukti yang sudah ditandatangani oleh manajer bank. Singkat cerita, ketika truk berhasil masuk sebelum anak buah Monroy kembali ke pos jaga masing-masing, security rekannya Wilmer ditugaskan untuk memeriksa truk tersebut. Saat sedang memeriksa bagian belakang mobil, dia disekap dan dibawa ke dalam ruangan. Wilmer yang cemas akhirnya memeriksa temannya. Namun tanpa diduga, Sardino terdeteksi oleh rekan kerja Wilmer yang sedang berada di ruang CCTV. Ini memicu perkelahian dan security yang memeriksa CCTV segera menekan bel alarm. Selanjutnya, Cayo memberitahu bahwa alarmnya berdering. Mereka hanya memiliki waktu 2 menit untuk mematikannya. Wilmer dan MacGyver dengan cepat bergegas membuka panel ruangan. Beruntungnya MacGyver langsung memutus kabel yang tepat. Para sandera dikumpulkan oleh Sardino ke tempat instalasi. Sementara yang lain dengan keahliannya dengan mudah menembus 3 gerbang dan menemukan brankas sebagai target. Mereka segera mengeksekusi brankas. Tetapi tiba-tiba listrik mati karena gangguan dari PLN. MacGyver dengan cepat menanggulanginya, tetapi ventilasi udara tidak berfungsi. Setelah listrik menyala kembali, Cayo memerintahkan mereka untuk melanjutkan pekerjaan. Dengan menggunakan laskar bit, ternyata brankas tersebut tidak terbuat dari baja asli, sehingga memerlukan waktu yang cukup lama untuk menembusnya. Malina terlihat mulai merasa tidak enak badan, dan Letnan memberi kabar bahwa akan ada keterlambatan di dalam. Setelah 5 jam melakukan pengelasan, ternyata ruangan dipenuhi oleh asap.
Setelah 9 jam berlalu dalam perampokan, asisten letnan memberitahu bahwa adanya asap di gedung dapat menarik perhatian seluruh kota. Pengacara kemudian memberitahu Chayo bahwa asap keluar dari atap gedung. Kawanan perampok segera mengambil alat pemadam api dan menyemprotkannya. Tetapi mereka tidak dapat melanjutkan usaha membobol brankas sebelum langit gelap. Kemudian, 2 petugas keamanan bank terlihat akan memasuki gedung untuk pergantian shift. Karena pintu depan tidak terbuka, mereka masuk melalui pintu belakang, dan begitu mereka masuk, tim segera menyerang mereka. Setelah itu, berbagai kesulitan mulai menimpa mereka. Semua anggota tim merasa stres karena ternyata brankas tidak dapat dibuka. Mereka hampir kehilangan harapan, terutama untuk keluar dengan tangan hampa atau menghadapi bahaya dengan senjata yang siap menantang mereka. Wilmer yang merasa bosan kemudian mengajak Estefan untuk menghilangkan kejenuhan. Sementara itu, karena menunggu terlalu lama tanpa jawaban dari Molina, Letnan memberitahu Molina, tetapi tidak ada respon. Curiga karena tidak mendapat jawaban, Letnan akhirnya memutuskan untuk pergi ke kamar hotel Molina. Sementara itu, saat tinggal 10 menit lagi sebelum kembali bekerja, terdengar suara dari atas yang mereka curigai sebagai tentara yang masuk ke gedung. Semua bersiap-siap menghadapi kemungkinan itu. Namun, dengan kejutan mereka menemukan bahwa suara itu berasal dari Estefan dan Wilmer yang membawa peti berisi uang receh. Wilmer memberitahu bahwa ada 200 juta peso uang logam di atas. Chayo memberitahu bahwa jumlah uang tersebut tidak sebanding dengan apa yang ada di dalam berangkas. Meskipun lelah dan merasa telah melakukan tugas mereka, Chayo memotivasi tim untuk melanjutkan perampokan bank terbesar dalam sejarah ini. Mereka memilih untuk mengabaikan uang koin tersebut. Sardino kemudian menembakkan senapan ke udara sebagai tanda agar semua kembali bekerja. Sementara itu Morina terkejut ketika dibangunkan oleh letnan yang mengetuk pintu. Karena telah menunggu terlalu lama dan merasa kesal, letnan mengacap akan menangkap semua anak buahnya. Letnan memutuskan untuk menunggu di bar. Setelah waktu yang cukup lama berlalu, akhirnya mereka berhasil membobol brankas tersebut. Semua anggota tim terkejut karena uang yang ada di dalam brankas tersebut diperkirakan bernilai lebih dari 15 miliar dolar. Chayo segera memberitahu pengacara bahwa mereka berhasil membobol brankas. Semua merasa gembira dan senang dengan keberhasilan mereka. Saat dihubungi, ternyata letnan telah meninggalkan HT-nya di dalam mobil. Terlihat bahwa asistennya juga sedang pergi. Kemudian, Shin memperlihatkan Molina yang memberikan instruksi kepada Chayo untuk menunggu beberapa saat. Namun ketika mencoba untuk menghubungi Monyor malah tidak meresponnya. Kemudian Molina keluar dari ruangannya. Terlihat di sana terdapat beberapa orang yang sedang menikmati pesta. Termasuk Molina melihat pemandangan yang membuatnya muntah, yakni Monyor malah meninggalkan walkie-talkie-nya di bawah kursi. Namun, ketika di dalam toilet, Molina menemukan Monyor yang sedang tidak sadarkan diri. Sehingga Molina harus menyadarkan Monyor dengan cara memasukkan wajahnya ke dalam kloset. Scene berlanjut, Monyor yang setengah sadar mulai berjalan keluar untuk ikut baris dengan pasukannya yang lain. Setelah itu, Molina memberikan instruksi kepada Chayo untuk segera keluar. Namun apa daya, ternyata mobil yang dikendarai oleh Steven malah mengalami mogok. Sehingga membuat para aparat mencoba untuk mendekatinya. Semua orang yang di dalam truk sempat merasakan panik. Dan ternyata yang dilakukan para aparat adalah untuk membantu truk tersebut. Semua tim pun tertawa dengan kejadian itu.
Kemudian, Molina mencoba untuk menyalakan mobilnya. Akan tetapi, dirinya salah membawa kunci dan malah membawa kunci hotel. Sehingga dirinya harus menggunakan kendaraan umum. Sedangkan semua penjaga bank mencoba keluar dari keadaan yang berbahaya. Salah satu penjaga yang dipasangi bom merasakan ketakutan yang tiada tara. Lalu, seseorang penjaga berhasil meminta bantuan kepada aparat yang berada di luar. Scene berganti 6 jam setelah perampokan. Semua tim mulai menikmati hidangan atas kemenangan mereka. Begitupun mereka sambil membicarakan tentang apa yang akan dilakukan dari hasil perampokan. Semua didominasi dengan penuh kesenangan. Namun, Goliath menjelaskan keinginannya untuk membahagiakan orang tuanya. Dan hal tersebut membuat semuanya terharu. Setelah itu, Cayo menjelaskan rencana selanjutnya mengenai cara membawa uang dari tempat persembunyian. Scene berpindah, pihak kepolisian sudah bergerak untuk mengamankan TKP. Sedangkan salah satu dari satuan penjinak bom mencoba menjinakkan bom tersebut. Akan tetapi bom itu menyala dan membuat penjinak bom berlari ketakutan. Sedangkan sang penjaga terus berteriak ketakutan. Dan boom, ternyata bom yang dipasang di badannya adalah palsu atau bom mainan. Di sisi lain, Steven diingatkan oleh Cayo untuk tidak gagal dalam misi kali ini. Namun Cayo dan yang lainnya akan pergi dari tempat persembunyian 15 menit setelah itu. Kemudian pihak bank dan pihak kepolisian kaget ketika melihat berangkas sudah digasak habis oleh para pencuri. Monyor yang menyamar menjadi Monroy mencoba memberitahu bahwa semua pencurian ini dilakukan oleh Front 76 ENL. Namun detektif langsung menanggapinya bahwa Front sudah tidak ada dan kasus ini akan ditangani oleh mereka. Scene berganti, Steven sempat dihadang oleh salah satu polisi perbatasan yang memintanya untuk membuka barang bawaan di truk. Namun ketika melihat bahwa di dalam truk hanyalah perabot barang bekas, polisi tersebut membiarkan Steven melanjutkan perjalanannya. Termasuk Cayo yang berhasil melewati para polisi menggunakan mobil penampung air. Setelah itu Cayo bertemu dengan Nyonya Kay. Setelah membayarnya, Cayo hanya diberikan istirahat 1 malam. Kemudian Cayo mulai memindahkan uang curian agar dapat dihitung ulang oleh Nyonya Kay. Di sisi lain, pihak bank sudah menghitung kerugian yang mereka alami sebesar 23 miliar. Kembali lagi, pihak bank memberikan nomor seri uang yang telah dicuri kepada detektif. Kemudian terlihat Cayo menyempatkan untuk mengabari istrinya bahwa sebentar lagi dirinya akan pulang sambil menyampaikan bahwa dirinya sangat mencintai anak dan sang istri. Scene berpindah, salah satu pihak kepolisian berhasil menemukan kunci Hotel Molina yang tertinggal di dalam mobil. Dan di sana pihak kepolisian berhasil menemukan blueprint pencurian. Hal tersebut pun telah disampaikan kepada Cayo sehingga Cayo meminta kepada Nyonya Kay untuk menjemput Monyor. Dengan egoisnya Nyonya Kay menjelaskan bahwa harga diri yang ia butuhkan dan meminta kepada Cayo untuk kembali 5 jam ke depan. Di sisi lain, anak buah Nyonya Kay terlihat sedang menyetorkan uang ke bank. Namun pihak bank sudah mendapatkan informasi tentang nomor seri uang curian. Kemudian sekilas scene memperlihatkan Cayo yang berhasil menjemput Molina. Di saat mereka sedang beristirahat, mereka berdua menyadari bahwa ada beberapa mobil aparat sedang menuju ke tempat persembunyian Nyonya Kay. Ini ada sangkut pautnya, sang asisten ketahuan ketika menyetor uang tersebut. Cayo dan Molina bergegas sambil meminta untuk segera bergerak. Ketika pihak kepolisian sampai di tempat persembunyian, ternyata Cayo sudah mempersiapkan uang yang cukup banyak di dalam koper. Hal tersebut membuat pihak kepolisian yang berada di lapangan tergiur dan melaporkan bahwa tidak ditemukan apa-apa di tempat persembunyian.
Scene berlanjut, mobil penampung uang yang berusaha keluar dari hutang mengalami slip karena terjadi hujan yang cukup deras. Nyonya Kay terus mengeluhkan bahwa semua ini adalah kesalahan Chayo. Sedangkan Chayo malah mengejek Nyonya Kay adalah seorang lesbian yang tidak becus. Perselisihan tersebut cukup tegang. Di sisi lain, Steven sedikit kewalahan ketika mengurus bayinya. Namun bosnya terdahulu yang ternyata seorang gay mendatanginya pada saat itu. Sedangkan Chayo masih terjebak di tengah hutan karena truk masih belum bisa melanjutkan perjalanan. Di sini Nyonya Kay hanya meminta kepada Chayo untuk dipersiapkan akomodasi untuk pulang saja. Di keesokan harinya, Chayo dan Molina membawa beberapa uang curian rekan timnya terdahulu dan meminta kepada mereka untuk tidak mengganggunya lagi. Dengan uang yang cukup banyak, mereka akhirnya pergi dari sana. Chayo dan Molina mendapatkan sebuah masalah baru karena Nyonya Kay tidak ingin pergi. Mereka berdua sambil minum meluapkan kekesalan karena banyak hambatan yang mereka hadapi. Dengan beberapa minuman, mereka menikmati musik yang dilantunkan sambil berjoget bersama. Bahkan mereka berdua sambil tidak sadarkan diri. Kemudian scene memperlihatkan mereka yang didatangi oleh dua orang polisi. Scene pertama, scene memperlihatkan Chayo dan Molina yang sudah berada di penjara. Polisi setempat pun diberikan informasi mengenai nomor seri uang yang telah dicuri. Tak lama kemudian Nyonya Kay tiba untuk menebus Chayo dan Molina dengan uang skoper. Dengan penuh siasat yang dilakukan oleh Nyonya Kay, polisi tersebut meskipun mengetahui bahwa besar kemungkinan itu adalah uang curian, tetapi tetap saja ia tergiur melihat uang skoper yang berada di hadapannya. Kemudian Nyonya Kay pun memberikan makan kepada Chayo dan Molina. Di sini Nyonya Kay menegaskan bahwa mereka berdua adalah aset terbaik yang dimilikinya dan memberikan arahan selanjutnya untuk segera memindahkan uang curian dalam waktu dekat ini. Mendengar hal tersebut, Chayo hanya terdiam sambil memikirkan cara terbaik yang dapat ia lakukan. Scene berganti, terlihat Chayo sedang menelpon istrinya yang memberikan info bahwa tempat yang disewanya untuk acara ulang tahun anaknya mendapatkan sebuah permasalahan. Dengan penuh percaya diri, Chayo memberikan penegasan bahwa Chayo akan pulang untuk membereskan hal tersebut. Sehingga untuk pemindahan uang, Chayo mempercayakannya kepada Luisa pada saat itu. Chayo mengingatkan kepada Luisa untuk berhati-hati, dan jika telah sampai Bogota, maka harus segera mengabarkannya. Scene berpindah, detektif terlihat sedang mengumpulkan informasi dari semua pekerja bank yang berada di TKP sebelumnya, termasuk kepada Monyor. Namun dari seluruh informasi yang dikumpulkan, belum ditemukan petunjuk yang jelas. Di sisi lain, Chayo terlihat telah kembali ke rumah dan memberikan uang yang cukup banyak dari istrinya, dengan alasan uang tersebut dari pekerjaan yang baru ia lakukan. Sedangkan Luisa mendapatkan sebuah masalah karena ketika pemindahan uang pihak militer ikut turun serta untuk menjaga perbatasan dalam pengecekan mobil yang lewat. Scene berlanjut, Chayo mendapatkan telepon dari Luisa bahwa dirinya mendapatkan sebuah masalah. Kemudian terlihat Luisa sudah sampai di tempat tujuan lalu bertemu dengan Nyonya Kay dan yang lainnya. Luisa menjelaskan bahwa dirinya mendapatkan sebuah masalah ketika di perjalanan dan terpaksa menyogok militer dengan uang sebanyak 6 gepok. Ketika mendengar hal tersebut, sontak Nyonya Kay marah besar dan menganggap bahwa Luisa bermain di belakang serta mencuri uang tersebut. Namun Luisa yang tidak terima pun tersulut emosi dan menyebabkan salah satu pasangan Nyonya Kay langsung menghajarnya. Ketika keadaan mulai panas, Chayo pun tiba. Begitupun Chayo dimarahi oleh Nyonya Kay karena tidak langsung ikut dalam pemindahan uang. Scene berlanjut, di tempat tersebut seluruh personel mulai dibagikan bagian mereka satu persatu. Senyum penuh kebahagiaan sangat terlukis di wajah mereka. Namun Steven merasa dirinya tidak terima karena bagiannya lebih sedikit dari yang lain. Sambil mengingatkan personil lainnya, Chayo menegaskan untuk tidak membuang uang dengan mencolok. Namun ketika semuanya telah berpamitan pulang, Steven tidak memiliki pilihan untuk tetap membawa uangnya. Kemudian scene memperlihatkan seluruh personil penuh dengan kebahagiaan dan mulai menikmati uang curian yang mereka miliki.
Namun Steven yang memiliki pacar seorang polisi mengajak pacarnya untuk melakukan trip dengan uang yang dimilikinya. Bahkan bodohnya Steven malah menyebutkan bahwa dirinya mendapatkan uang tersebut dari hasil mencuri dari bank Valledupar. Scene berpindah, scene memperlihatkan para detektif mencoba mendatangi pihak Bank Republik Kolombia dengan maksud menempuh jalur lobi agar pihak bank mau bekerja sama dengan mereka untuk melaporkan bahwa nomor seri uang yang telah dicuri tidak dapat digunakan dan siapapun yang menggunakan uang tersebut akan diindikasi berkaitan dengan pencuri. Bahkan para detektif menegaskan bahwa uang curian tidak jauh seperti uang monopoli yang tidak ada harganya. Kejadian tersebut membuat seluruh masyarakat tidak ingin menggunakan uang nomor seri yang telah diumumkan karena beberapa uang ternyata sudah beredar di masyarakat. Scene berpindah, Cayo dan Melina bertemu dengan koleganya yang memiliki tugas untuk menukar uang curian. Ternyata kolega pun tidak dapat menukar uang tersebut dan malah mundur dari misi penukaran uang. Setelah kejadian tersebut, Cayo dan Melina mencoba untuk bertemu dengan beberapa penerbit uang palsu untuk diedit nomor seri uang yang telah mereka punya. Di sisi lain, scene memperlihatkan atasan dari Nyonya K yang bernama Kike. Pemimpin dari Mafia People sedang menghajar kekasih Nyonya K sampai tak bernyawa. Kike menyebutkan bahwa uang yang dikirim oleh Nyonya K sekarang sudah tidak berlaku dan meminta kepada Nyonya K untuk membereskan semua masalah ini. Termasuk Kike akan menemui Cayo untuk meminta pertanggungjawaban dengan apa yang terjadi. Nyonya K terlihat tidak berkutik dan hanya bisa meneteskan air mata ketika melihat orang yang disayanginya harus tewas di depan mata kepalanya sendiri. Kemudian Nyonya K langsung menelpon Cayo untuk segera bertemu dengannya. Sekilas pihak detektif menemukan rekan dahulu Cayo yang sudah tidak bernyawa dengan uang dimasukkan ke dalam mulutnya. Scene kembali lagi, Cayo dan Melina sudah berada di markas Nyonya K dan melihat kekasih Nyonya K sudah tidak bernyawa. Nyonya K sempat menodongkan pistolnya karena Kike sudah mengancamnya untuk segera membereskan Cayo. Namun Nyonya K yang setia kawan menyebutkan bahwa dirinya bukanlah orang yang seperti Kike. Bahkan di sini Nyonya K seperti berpamitan kepada Cayo dan Melina karena mengetahui dirinya akan menjadi target selanjutnya oleh Kike. Melina bahkan menyebutkan akan kembali ke keluarganya sambil menunggu giliran dirinya akan dihabisi oleh Kike karena mengetahui bagaimana mengerikannya Kike. Lalu Melina sempat berpamitan sambil mengatakan bahwa pencurian sebelumnya adalah pencurian terhebat yang pernah dilakukannya. Scene terakhir, scene memperlihatkan Cayo yang berada di rumahnya sambil dihidangkan sebuah steak oleh istrinya. Sang istri menyebutkan bahwa daging ini dikirim oleh rekan kerja Cayo dan orang yang telah mengirimkan daging tersebut adalah Kike. Dengan penuh kekhawatiran, Cayo memberanikan diri untuk menelpon Kike. Tanpa banyak basa-basi, Kike langsung memberikan sebuah kesepakatan jika Cayo dan keluarganya ingin selamat, Cayo harus memberikan uang yang telah ditukar dengan uang resmi di esok hari jam 7 pagi. Sekilas terdengar suara detik-detik terakhir Nyonya K yang dihabisi oleh Kike menggunakan pistol. Scene selanjutnya memperlihatkan Cayo yang sedang mempersiapkan pakaian terbaiknya untuk bertemu dengan Kike. Karena dirinya menyadari bahwa bisa jadi ini adalah kehidupan terakhirnya. Kemudian terlihat mayat Nyonya K yang sedang diseret di hadapannya. Di sebuah gudang daging, Kike langsung yang menanyai beberapa pertanyaan kepada Cayo, termasuk mengancamnya akan membawa istri anaknya. Namun apa yang terjadi di sini, Kike memberikan koran yang bertuliskan bahwa pemerintah sudah bisa menerima uang hasil curian. Kike menyebutkan bahwa Cayo adalah orang yang paling beruntung di dunia ini. Scene berpindah, pihak detektif memprotes kepada pihak bank pemerintah yang malah mengeluarkan kebijakan yang merugikan pihak kepolisian. Namun dengan santainya pimpinan bank pemerintah mengatakan, jika ingin memprotes maka langsung saja kepada presiden, karena itu langsung kebijakan dari presiden. Dalam artian pihak bank pemerintah kewalahan harus menghitung uang receh karena masyarakat enggan menggunakan uang kertas. Begitupun pimpinan bank mengatakan tidak tahu bagaimana caranya.
Detektif harus bisa menangkap para pelaku pencurian. Scene berganti, 1 bulan kemudian Chayo dan keluarga penuh dengan kebahagiaan berhasil menyelenggarakan pesta ulang tahun Luisita. Terlihat rekan-rekan Chayo pun berada di sana. Namun ketika Luisa ingin bertemu dengan adik tirinya, Chayo dengan kejamnya mengusir Luisa agar tidak mendekati keluarganya saat ini. Di sisi lain, Steven dan pacarnya mulai kehabisan uang karena dipakai foya-foya. Mendengar hal tersebut, Steven mengatakan bahwa dirinya tahu di mana uang lainnya. Di tempat lain, detektif dengan penuh putus asa malah menetapkan pimpinan bank menjadi tersangka sementara. Sedangkan Molina mendapatkan sebuah kabar bahagia karena dirinya mendapatkan donor organ untuk dirinya. Kemudian di tempat kediaman El Dragon, para polisi menodongkan pistolnya untuk menanyakan uang milik El Dragon. Ini adalah perbuatan dari pacarnya Steven. Karena ketakutan keselamatan istrinya, akhirnya uang tersebut diserahkan kepada mereka. El Dragon menyebutkan memberikan sisa uang kepada People. El Dragon diberikan waktu 5 jam untuk mengambil sisa uangnya. Setelah itu, Miguel langsung menelpon Steven bahwa dirinya akan menggasak habis uang yang disimpan oleh El Dragon. Namun Steven mengatakan untuk berhati-hati dalam operasi saat ini. Di sisi lain, Molina sudah menjalani proses transplantasi. Akan tetapi, dokter mengatakan tetap saja itu tidak akan bertahan lama. Scene berpindah, El Dragon membuat sebuah video pengakuan bahwa dirinya termasuk orang yang telah mencuri di bank dan menyebutkan polisi bernama Monroy ikut serta dalam operasi pencurian tersebut. Kemudian terlihat Monroy yang sudah babak belur di hadapan para detektif. Monroy langsung menyebutkan nama Chayo dan Molina. Di sisi lain, Molina mendapatkan telepon akan ada tamu ke rumahnya. Scene berganti, terlihat Steven yang mencoba kabur dari rumahnya. Namun ketika mendengar anaknya menangis, Steven mencoba untuk melihatnya sejenak terlebih dahulu sebelum kabur dari rumahnya. Dengan membawa uang tersebut, Steven sudah dijemput oleh Miguel pada saat itu. Akan tetapi Miguel menyuruh Steven untuk keluar dari mobilnya sambil mengatakan bahwa dirinya bukanlah homoseksual. Dengan penuh kesedihan dan amarah, Steven pun keluar dari mobil tersebut. Di tempat kediaman Chayo, istri Chayo melihat bahwa El Dragon sudah diberitakan tertangkap karena mencuri dari bank. Sehingga sang istri menyadari bahwa Chayo terlibat dalam pencurian tersebut dengan mengecek uang yang berada di rumahnya. Scene berpindah, Molina mencoba bertemu dengan Chayo dan mengatakan kepada Chayo bahwa dirinya sudah lelah untuk melarikan diri. Sambil berjabat tangan, Chayo pun mencoba untuk memeluk Molina karena akan berpisah dengan sahabatnya. Kemudian ketika di rumah, Romy mengabarkan bahwa El Dragon sudah ditangkap dan menanyakan di mana hasil uang yang berada di rumah. Dengan penuh kekecewaan, Romy sudah tidak tahu lagi harus berkata apa dan hanya bisa menangisi. Kemudian Chayo menceritakan semuanya kepada Romy sambil mengatakan bahwa dirinya adalah seorang pencuri jujur. Dengan segala realita yang dihadapinya, Chayo tidak ingin Romy dan anaknya dalam masa sulit. Sehingga Chayo mengatakan bahwa itu adalah pencurian terakhirnya. Akan tetapi pada saat itu Romy dan Luisita langsung meninggalkan Chayo. Scene berganti, terlihat Molina dan istrinya berada di sebuah mobil di depan Mahkamah Agung. Sambil berpamitan satu sama lain, sang istri melihat dari kejauhan sambil meneteskan air mata. Melihat Molina yang akan menyerahkan diri sambil membawa uang curian miliknya. Kemudian terlihat Chayo yang sudah tidak memiliki tempat mencoba untuk mendatangi Luisa. Luisa mencoba mengungkapkan rasa kecewanya ketika Chayo tidak menganggap dirinya di saat pesta ulang tahun Luisita. Dan pada akhirnya Luisa pun mengusir Chayo pada saat itu.
Scene terakhir, scene memperlihatkan tayangan di tahun 1994. Disebutkan sekitar 23 miliar peso atau 41 juta dolar, sebagian besar uang kertas yang tak pernah diedarkan. Bahkan media menyebutkannya perampokan abad ini. Dan seluruh dunia mengetahuinya karena itu tak menelan korban. Sampai saat hari ini, itu masih perampokan uang kertas terbesar dalam sejarah. Dari semua yang terlibat dalam perencanaan dan eksekusi, hanya 2 yang masih hidup. Lalu L-Dragon dijatuhi hukuman 12,5 tahun. Namun hukumannya dikurangi karena memberikan nama-nama anggota. Stephen merubah penampilannya dan bersembunyi, namun akhirnya ditemukan dan dihukum 12 tahun penjara. Kemudian dirinya sempat keluar untuk mengurusi keluarganya, akan tetapi dibunuh oleh pembunuh bayaran. Luisa, satu-satunya orang yang berhasil tidak ditemukan oleh pihak kepolisian. Monyor dan rekannya dihukumi 8 tahun penjara. Molina hanya memberikan 200 juta peso. Kemudian terlihat Chayo yang ketika tinggal di sebuah hutan mengatakan bahwa dirinya bukanlah Roberto Lozano, melainkan bernama Gilberto Torres dan hanya mengarang nama tersebut. Pada saat itu Chayo berhasil bersembunyi selama 3 tahun dan hanya mendapatkan hukuman selama 8 tahun. Meskipun semua nama-nama dari pemain disamarkan, tetapi series ini ternyata diangkat dari kisah nyata. Dan ya, film pun akhirnya tamat.